Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Iksada TV, bertemu lagi bersama kami di Tas Buku, Komunitas Bedah Buku. Bersama saya, Yeviana Pramudita, sebagai moderator dari LPM 10 dan rekan saya, Bisa Cakra Sari dari LPM Generasi 10. Di sini saya sebagai pemateri. Untuk bedah buku kali ini, kita mengusung temanya apa Kak? Jadi ini bukunya Aditya Dika berjudul Babi Ngesa, yang pada intinya menceritakan tentang serangkaian lelucon dari pengalaman Aditya Dika sendiri, mulai dari pemilihan sekolah, kejahilan kakak kelasnya, hingga kejadian mistis di rumahnya. Baik, untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa simak video berikut ini. Babi Ngesot karya Raditya Dika. Identitas buku, judul Babi Ngesot. Penulis Raditya Dika, penyunting Windy Aristanti, penerbit PT Buku Kreatif Cipta, tahun terbit 2008, tebal buku 216 halaman. Tentang penulis, Raditya Dika, pelawak, aktor, penulis, dan pembuat film asal Indonesia. Lahir 28 Desember 1984 di Jakarta. Terkenal dengan penulisannya yang humoris, salah satunya Babi Ngesot yang diterbitkan pada 2008. Selain sebagai penulis, ia juga sukses menyutradarai dan berakting dalam beberapa film seperti Kambing Jantan, The Movie pada tahun 2009, Armut Merah Jambu pada tahun 2014, dan Koala Kumal pada tahun 2016. Prestasinya termasuk meraih Panasonic Couple Awards untuk program komedi terbaik pada 2012 dan 2013. Sinopsis. Radit mengalami kebimbangan saat memasuki kelas 10 atau 1 SMA dan memilih sekolah yang cocok untuknya. Bahkan, ia sampai bertanya kepada dukun di sekitar rumahnya. Akhirnya, Radit memilih SMA 70 Bulungan karena dekat dengan pusat perbelanjaan, jalan besar, dan pasar burung. Awalnya, Radit menjalani hari-harinya dengan riang gembira tanpa beban hingga mendengar bahwa anak kelas 3 suka mengganggu anak kelas 1. Hal ini membuatnya terkejut dan bahkan membuatnya merencanakan pelarian dari anak kelas 3 tersebut. Di samping persoalan sebelumnya, Radit terjebak dalam serangkaian peristiwa aneh dan menggelikan selama masa kelas 1. Salah satunya pengalaman paling menyeramkan adalah teror yang ia alami dari setan berambut poni, sebuah entitas yang menyerupai Britney Spears, khususnya setelah pindah rumah. Kejadian ini menciptakan atmosfer yang mencekam dan menghadirkan elemen kejutan dalam kehidupan Radit. Pindah rumah membawa lebih banyak masalah, di mana keluarga Radit menjadi sasaran kejadian mistis yang meresahkan. Bahkan, pembantunya pun tidak terhindar dari pengaruh kesurupan, menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan dalam lingkungan rumah mereka. Kejadian-kejadian ini memberikan dimensi baru pada plot dan memperkaya pengalaman Radit dengan elemen-elemen supernatural yang tak terduga. Tak hanya itu, penyakit aneh yang muncul di ketiak Radit ini menjadi titik fokus lainnya dalam novel ini. Detail ini menambahkan nuansa misterius dan kadang-kadang menggelikan, memberikan sentuhan unik pada pengalaman Radit yang dihadapkan pada masalah-masalah yang lebih dari sekedar kejadian sehari-hari. Selain peristiwa paranormal, novel ini juga menggali sisi emosional Radit melalui kisah cintanya yang pahit. Pengalaman ini membuka jendela ke dalam perjalanan karakternya, menyoroti konflik dan pertimbangan mendalam yang dihadapinya dalam ranah percintaan. Cerita pahit ini menjadi lapisan mendalam yang mengungkapkan sisi lebih manusiawi dari Radit, menambahkan dimensi psikologis pada naratif keseluruhan. Terakhir, pertimbangan untuk bertobat menjadi elemen reflektif yang melengkapi perjalanan karakter Radit dalam menghadapi berbagai tantangan dan kejadian tak terduga. Pertimbangan moral ini menambah kebijakan dan kompleksitas pada karakter utama, menciptakan dinamika yang lebih dalam cerita ini. Kelebihannya, tampilannya yang menarik dapat menarik perhatian pembaca, sementara unsur humor memberikan nuansa menyenangkan dan membuat pembaca tetap terlibat. Kehadiran gambar komik di sepanjang teks juga memberikan variasi visual yang menambah daya tarik, menjadikan pengalaman membaca lebih menghibur. Untuk kekurangannya terdapat penggunaan kata atau kalimat yang kurang baku, bahkan beberapa unsur dewasa yang tidak sesuai untuk pembaca yang masih di bawah umur. Alur cerita yang campuran mungkin membuat pembaca sedikit bingung saat mengikuti jalan ceritanya. Sekian bedah buku kali ini. Jika ada yang ingin request buku, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel Iksada TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.